Jam berapa? Udah jam 6, udah bisa lah, kita buka aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala pujian dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan ya, sehingga bisa berkumpul kembali di kajian via Zoom ini dalam rangka talabul ilmi. Salam beriring salam kita panjatkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita nantinya akan mendapatkan sapaan beliau di yaumil akhirat. Amin. Yang saya hormati Tuan Guru kita Ustaz Ridwan, alhamdulillah sudah hadir. Yang saya hormati bapak-bapak para kajian Zoom yang selalu istiqomah ya untuk ikut mengaji di setiap paginya. Baik bapak-bapak, sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz, waktunya kami persilakan. Silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puja dan syukur kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan kepada kita, sehingga kita pada pagi hari ini ya, mampu hadir dalam kajian keislaman kita ya. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kita nikmat sehat badan, sehat pikiran ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan yang sehingga kita istiqomah dalam kajian ini. Selanjutnya selawat berikan salam hadiahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga selawat ini menolong kita di yaumil akhir kelak. Amin. Jika harta, tahta, jabatan, uang tak berguna sama sekali di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati pada pagi hari ini adalah pemandu acara Bapak Al-Pakar yang sudah standby untuk mengingatkan kita untuk kajian. Yang saya hormati ini ada Pak Maroni, ada Pak Matondang yang istiqomah ya, istiqomah dalam kajian kita pada pagi hari ini. Baiklah Bapak sekalian, kita masuk adalah bab yang kelima ya. Takut kepada Allah dalam kondisi tersembunyi dan terang-terangan. Dikatakan di sini takut kepada Allah merupakan kewajiban. Ya. Dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Adapun dalil Al-Quran adalah firman Allah, wa iyaya fattakun, wa iyaya farhabun. Hanyalah kepadakulah kamu harus bertakwa. Jadi kok di sini ialah takwa itu hendaklah kamu mengamalkan ketaatan kepada Allah. Kalian mengamalkan ketaatan kepada Allah karena mengharapkan rahmat Allah atas dasar petunjuk dari Allah. Hendaknya kamu meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah atas dasar takut terhadap siksanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kenapa kita harus takut kepada siksa Allah? Karena memang ada dalam Al-Qur'an ya. Bagaimana Allah menyiksa orang-orang yang dia musyrik kepada Allah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina
fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi bukan karena kita tidak takut, memang diperintahkan dalam Al-Qur'an kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Di dalam surah yang lain dikatakan wa iya ya farhabun, dan hanya kepadakulah kamu harus takut tunduk. Maksudnya apa takut tunduk di sini adalah dikatakan, yakni takutlah kalian bila aku nanti menurunkan kepada kalian yang pernah aku turunkan kepada nenek moyang kalian. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir, yang pernah aku turunkan kepada kakek moyang kalian di masa silam, yaitu berupa berbagai macam siksa dan azab yang tidak kalian ketahui sendiri, antara ialah kutukan dan azab lainnya. Nah ini, ya. Jadi memang takut kita kepada Allah, kutukan dan azab, ya. Kalau corona aja luar biasa, ya kan? Takutnya kita, takutnya penduduk di dunia ini, di bumi ini, bagaimana azab-azab yang diturunkan kepada umat-umat terdahulu, ya. Dihujani batu, ya, dikasih azab angin, ya, banjir dan sebagainya. Itu nggak pernah dipikirkan oleh akal manusia, ya. Nggak pernah kita mikirkan hal itu sama sekali. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan yang luar biasa, ya, kepada kita. Jadi jangan sampai, ya, kita itu mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Banyak ini, ya, perilaku menyimpang, perilaku kaum Nabi Lut. Ini sudah banyak ini, ya. Kita lihat laki menyerupai perempuan menyerupai laki-laki, sudah banyak. Karena ini hati-hati jamaah sekalian, ini merupakan salah satu penyakit. Ya, takut kita ditipu azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Jawa itu ada daerah di dekat lereng, sebuah desa di daerah Jawa Tengah, ya. Itu penghasil tanaman sayur-sayuran luar biasa itu. Tapi Allah memindahkan gunung, ya. Gunung itu seperti terbelah, pindah sendiri ke tempat itu. Kenapa? Ya, banyak kemaksiatan. Ya, tidak mau bertakwa, tapi banyak kemaksiatan. Allah kasih nikmat kepada mereka berupa sayur-sayuran, ya, panen yang luar biasa, tapi ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat. Sudahlah, Allah ratakan penduduk tersebut, ya. Nggak bisa kita bayangkan itu gunung terbelah pindah, gitu. Nah, ini yang terjadi. Selanjutnya dikatakan juga dalam ayat Quran dalam surah Ali Imran ayat 175 dikatakan, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya, dikatakan bahwasannya sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi katakannya itu yang menaruh kalian dengan kawan-kawannya dan memberi kesan kepada kalian bahwa mereka adalah pasukan yang mempunyai kekuatan dan keperkasaan. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Karena itu janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kalian benar-benar orang yang beriman. Maksudnya apa? Jika setan menggoda kalian, menakut-nakuti kalian dengan ilusi, maka bertakwalah kalian kepadaku. Mohonlah perlindungan kepadaku, karena sesungguhnya aku pasti mencukupi kalian dan menolong kalian dari mereka. Ya. Nah, ini akan Allah pasti akan menolong kita. Itulah dilakukan oleh orang musyrik, ya. Orang-orang Quraisy pada masa awal-awal Islam. Ya, mereka menakut-nakuti kaum muslimin yang itu tidak ada backingan sama sekali. Ya, tidak ada pembesar yang melindungi,
Sehingga mereka pada awal-awal meluk Islam itu dilempari, ya, itu karena ya bertentangan dengan mereka, ya, yang itu mereka menyembah berhala seperti itu. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Dan Allah mengingatkan kamu terhadap sisanya, yaitu apa? Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di rumah kalau dikatakan kalau harul fasbil bahri wa bi memang sabatas itu kaum ba'dalladzi amidun yarji'un. Ya, kuruskan dilakukan oleh tangan-tangan manusia, oleh kita juga, ya. Ketika kita jauh dari Islam, kayak Pak, bahwasannya penghidupan yang sempit, terakhir, ya, penghidupan yang sempit, orang hanya mana nih? Kenapa Ustaz hilang timbul Ustaz suaranya? Suara Ustaz hilang timbul. Ustaznya keluar ya? Aduh. Sinyal apa nih ya? Oh, masuk lagi? Belum. Oh, udah masuk. Jaringan Ustaz ya? Ada sedikit jaringan yang terganggu. Jadi itulah, jadi penghidupan yang sempit. Kenapa jauh dari Islam? Itu yang bisa kita rasakan bapak-bapak sekalian, ya. Makanya inilah diperlukan kita beriman dan bertakwa. Fala tahsau unnasa wahsaun. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang memberikan nyawa kepada kita. Kalau belum waktunya pulang, ya nggak bisa kita. Jadi kalau dalam kitab hadis arba'in itu, ya, itu pembahasan terakhir itu tentang hidup kita ini yang singkat, ya. Banyak orang yang tertipu dengan kehidupan dunia ini. Padahal ketika masanya sudah habis, ya nggak bisa lagi kita panjang-panjang. Kita pakai, ya, singkat hidup kita, 60, 70, ya. Kalaupun ada itu, ya sedikit sekali. Tertipu, karena apa? Tertipu dengan dunia ini, ya. Bagaimana kalau misalnya kita ada rezeki, ketika kita tidak mau berzakat dengan harta kita, ya kita sudah tertipu dengan dunia, ya. Tertipu kita dengan dunia ini. Berapa banyak orang yang tertipu dengan dunia ini, tiba-tiba lagi asik cari dunia, meninggalkan dunia ini. Berarti bukan tidak boleh mencari dunia, boleh, tapi proporsional. Ya. Jangan kita habiskan waktu kita hanya mengejar dunia, tetapi lupa mengkaji ilmu agama. Ya, jadi tidak proporsional dalam hidup. Yang terjadi adalah apa? Anak kita, istri kita, ya, jauh dari agama ini. Jadi walaupun kita ya kan banyak rezeki kita, ketika kita sudah meninggal, ya mereka membagi-bagikan harta kita. Kalau mereka paham Islam, pembagiannya sesuai dengan Islam. Kalau tak paham, ya sudahlah, berebut ke pengadilan segala macam, itu ya yang terjadi. Jadi ya ayuhan nasuttaqu rabbakum. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Ittaqullah aisuma kunta, bertakwalah, ya. Dengan apa? Menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Berarti perahu Nabi nu ahkamul khamsah, halal, haram, makruh, mubah, sunnah, itu. Jadi harus sesuai dengan ahkamul khamsah, apa yang dilarang, apa yang tidak, kan seperti itu. Ya. Pak Ustadz, yang penting aku nggak merugikan orang lain. Benar, nggak merugikan orang lain. Tetapi kok di dalam Islam diharamkan, ya. Misalnya apa? Khomar. Segala sesuatu yang memabukkan itu khomar. Ya, dia jualan misalnya perasan alkohol nanas misalnya. Ya. Itu kan bisa dilihat bahwasannya itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diharamkan kan Ustadz khomar. Ini kan misalnya Sophia Ustadz, ya, di Sophia alkoholnya orang NTT itu ya. Jadi kalau katanya Jepang ada sake, Indonesia ada Sophia. Bukan nama ibu-ibu, tapi nama minuman keras. Ya tidak boleh seperti itu. Walaupun keuntungannya besar dibandingkan jual air galon misalnya 5.000 perak, ini sedikit saja, misalnya satu botol saja sudah 100.000 atau 60.000 seperti itu. Itu tetap diharamkan. Katakan juga innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang-orang beriman itu apabila mereka ya, yang disebut nama Allah bergetar hati mereka, ya. Jadi ketika disebutkan namanya Allah, ya, bergetar hati mereka. Karena apa? Takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dikatakan di sini adalah yas'anunaka 'anil anfal. Ini ayat keduanya ya. Ini tentang surah Al-Anfal, tentang harta rampasan perang, ya. Jadi jamaah sekalian, inilah bedanya kita dengan Bani Israel. Allah tuh tahu ya, umat Nabi Allah Muhammad ini kan hubbut tamaluk, ada cinta kepada materi. Jadi umat terdahulu seperti Bani Israel itu, ketika perang, mereka dapat harta ghanimah perang, itu tidak diambil, tapi dikumpulkan di sebuah lapangan di tempat yang lebar, dikumpulkan semua. Kalau itu tersambar petir, maka diterima ghanimahnya itu. Tapi berbeda dengan umatnya Rasulullah Muhammad SAW, ya, ada pembagiannya, ada pembagiannya. Jadi dikatakan di sini innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang yang beriman itu adalah yang mereka apabila disebut nama Allah bergetarlah hati mereka, ya. Karena apa? Karena itu mereka mengerjakan hal-hal yang dipardukannya, ibadah-ibadahnya, ya. Jadi dikatakan di sini mereka tidak mengharapkan kepada seorang pun selain Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dan juga orang-orang yang bersebut nama Allah gemetarlah hatinya karena takut kepadanya, lalu mengerjakan semua perintahnya dan meninggalkan larangannya. Seperti itu. Itu bagaimana orang-orang yang dikatakan dia bergetar hatinya. Dikatakan juga dalam surah Hud ayat 102 sampai 06, wa dzalika ahadu rabbika idza akhadal qura wa hiya zalimah inna akhadahu alimun syadidun inna fi dzalika laayatan liman khafa adzabal akhirah
dzalika yaumun majmu'un lahu an-nasu wa dzalika yaumun mashhud wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idnih faminhum syaqiyyun wa sa'id fa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha rafirur wa syahiq. Dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia menghadap penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk menghadapi yang hari itu. Ada suatu hari yang disaksikan oleh segala makhluk. Dan kami yang tiadalah mengundur-undurkannya melainkan sampai waktu yang tertentu. Dikala datang hari itu tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan izinnya, maka di antara mereka ada yang celaka, ada yang bahagia. Adapun orang yang celaka maka tempatnya dalam neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik napas dengan merintih. Ya, jadi inilah bagaimana ketika Allah Subhanahu Wa Taala ya itu memberikan azab kepada siapa? Orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah pentingnya bagi kita selama kita hidup di dunia ini adalah terus belajar Islam. Saya juga belajar juga. Supaya apa? Supaya kita selamat di dunia ini. Ada kawan-kawan kita yang mengingatkan, kalau kita tak belajar Islam, ya sudahlah. Ya, tidak ada teman-teman yang mengingatkan mana yang haram, mana yang halal. Ya tabrak aja. Semua ditabrak. Nah ini yang tidak dibolehkan dalam Islam. Walladzina yasiluna ma amara Allah bi ayyussalah wa yahsawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mereka takut kepada Tuhannya, takut kepada hisab yang buruk. Jadi memang kalau perkataan Rasulullah itu di padang mahsyar itu kita semua telanjang. Ummul Mukminin Ibunda Aisyah berkata, apakah mereka tidak saling memandang ya Rasulullah? Maka beliau berkata, urusan pada hari itu sangat luar biasa. Ya. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri dan tidak melihat ke kanan ke kiri. Karena apa? Karena urusan mereka. Ya ini bisa kita contohkan adalah ketika terjadi bencana alam. Ya. Banjir, longsor, segala macam. Itu tidak ada lagi kita bisa nanti-nanti dulu berleha-leha. Ya apalagi na'udzubillah gempa bumi ya. Itu kita langsung kita keluar dari rumah. Tak teringat lagi kita, anak kita, istri kita. Barulah selesai teringat, oh ya anak istri. Ya dokumen-dokumen baru teringat. Ya bagaimana kita menyelamatkan diri? Nah, enggak lagi kita. Ya tidak ada lagi kita untuk melihat ke kanan, ke kiri, depan, belakang. Karena apa? Saking dahsyatnya itu ya. Di padang mahsyar kita nanti. Luar biasa. Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Yang demikian adalah untuk orang yang takut akan menghadap kehadiratku, yang takut kepada ancamanku. Ya. Jadi inilah ya, di dalam Al-Quran supaya kita takut akan apa? Akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi gunung yang terus meletus. Karena apa? Karena banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Banjir, ya. Longsor. Ya, karena apa? Karena perbuatan kita yang telah kita lakukan. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un
azim. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa taranna sukara wa aknaballahi syadid. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar dahsyatnya. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya. Dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah sangat keras. Masyarakat muslimin rahimahumullah, jamaah sekalian, mungkin kita bisa melihat ya, kalau merasakan itu gempa Nias ya. Di Sumatera itu pernah terjadi gempa Nias. Nah, itu terasa kita. Ya. Goncangan yang luar biasa yang Allah berikan. Sehingga itu tadi kan seperti mabuk, padahal kita tidak mengkonsumsi alkohol. Kenapa? Karena efek yang diberikan oleh gempa tersebut. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut saat menghadap Tuhannya ada dua surga. Ini ya. Jadi kok dikatakan Allah memberikan surga kepada siapa? Kepada hambanya. Yang itu beriman dan bertakwa. Dua surga yang Allah berikan kepada kita. Dikatakan juga dalam tafsir itu ya, bahwasannya bagi orang takut, bagi masing-masing dari mereka atau bagi mereka semuanya akan saat menghadap Rabb-nya itu takut manakala ia berdiri di hadapan Rabb-nya, takut menjalani hisab. Karena itu maka bila ia tidak mau berbuat durhaka kepadanya ada dua taman ya. Ini kalau tafsir Jalalain itu terdapat dua taman seperti itu ya. Nah, kenapa? Karena mendapatkan keberkahan tadi ya. Mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dikatakan di sini juga bahwa dalam tafsir Ibnu Katsir ya, di dalam bagian takut saat menghadap Tuhannya ada dua surga ya. Dikatakan di sini ya bahwasannya jadi di sini ada sebuah cerita ini dari para sahabat. Ini dikatakan bahwa ayat ini turunkan berkenaan dengan orang yang mengatakan, bakarlah diriku agar Allah tidak dapat menemukan diriku. Kemudian orang itu taubat selama sehari semalam, menyesali perbuatannya sesudah mengucapkan kata-kata tersebut, maka Allah menerima taubatnya dan masukkannya ke dalam surga. Ya, tapi dikatakan di sini bahwasannya menghadap Tuhannya, yakni menghadap di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Wanahan nafsa anil hawa, dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Jadi dia tidak menurutkan hawa nafsunya dan tidak pula memilih kehidupan dunia, dan dia mengatakan bahwa kehidupan akhir adalah lebih baik dan lebih kekal. Karena itu dia menunaikan semua yang dipardukan Allah dan menjauhi hal-hal yang diharamkan baginya, maka baginya kelak di akhirat di situnya ada dua surga. Ya. Katakan jadi dikatakan dalam hadis ini ya, ada sebuah hadis tentang dua surga itu dalam Imam Bukhari rahimahullah, dikatakan dua surga yang semua wadah-wadahan dan segala sesuatu dari perak, dan dua surga semua
wadah-wadahan dan segala sesuatu yang dari emas, dan tiada sesuatu yang menghalang-halangi antara kaum itu penghuni surga dan melihat kepada Tuhan mereka yang maha perkasa lagi maha agung, selain dari selendang keagungannya yang menghijab zatnya dari surga Aden. Jadi inilah dari dua surga. Ini yaitu 2 surga dari emas bagi kaum muqarrabin dan 2 surga bagi ashabul yamin, ya, golongan kanan. Nah, inilah luar biasa yang Allah berikan kepada kita, seorang muslim, ya, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Artinya ialah, mengapa kamu tidak takut kepada kebesaran Allah? Kenapa? Karena nggak nampak bagi kita. Terkadang kita, ya, melihat sesuatu tahajud itu karena melihat secara langsung dampak nyata. Contoh misalnya kan, tadi corona, ya, itu berdampak secara kasar mata dia nggak kelihatan. Tapi pakai alat itu dia dikatakan corona itu kan mahkota, ya, bahasa Latinnya itu kan mahkota karena ada mahkota di atas virusnya itu, ya, gambarnya seperti itu. Nggak nampak, kita nggak takut kan? Ya Ustadz, di Medan begini-begini aman sentosa, ya memang. Tapi di Jawa itu ya luar biasa itu, ya. Sampai orang mati, meninggal segala macam, ya. Nah, itu kan dah suatu yang menakutkan bagi sebagian orang seperti itu. Yauma yafirul mar'u min ahi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yu'ni. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu bapaknya, dari istri-istri anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Ya, sampai ada yang lari. Karena apa? Karena dahsyatnya siksaan api neraka tersebut. Kalau tidaklah, ya, lari dari saudaranya dan ibu bapaknya, dari istri dan anak-anak mereka. Adapun kewajiban memiliki rasa takut berdasarkan as-sunnah, ya. Ini tadi rasa takut itu dari segi Al-Quran. Dan asar dapat dari apa yang disebutkan secara langsung mantuk oleh berdasarkan mafhum dari hadis-hadis berikut. Ya, jadi dijelaskan juga dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, sab'atu yudhilluhumullahu fi dhullihi yauma la yadhillu illa dhullihi al-imamul adil wa syababun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla wa rajulun qalbuhu mu'allaqul bil masajid wa rajulani tahabba fillahi tama'a alaihi wa farraqa alaihi wa rajulun da'athu imra'atun dhata mansibin wa jamalin wa qala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi saddaqatin fa akhafaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallahu khaliyan fa fadat ainahu. Sab'atu yudhilluhumullah fi dhullihi. Ada 7 golongan akan dinaungi Allah di bawah naungannya. Yauma la yudhillu illa dhullihi. Pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Al-imamul adil, pemimpin yang adil, ya, pemimpin yang menerapkan Islam, yang menerapkan Al-Quran dan Sunnah, itu adalah pemimpin yang adil, tidak kompromi dengan hukum Allah. Kalau misalnya Al-Quran mengharamkan khamar, mereka diskusi apakah khamar ini memang secara ekonomi menambah pemasukan pajak misalnya. Ya berarti ya khamarnya diturunkanlah, nggak sampai 30%, 20%, nggak boleh. Diharamkan seperti itu. Contoh misalnya yang paling parah itu, Saudi Arabia legalkan khamar, ya. Nah ini dah kan, memang sejarah itu akan berulang, ya.
Jadi kalau dibilang ya itu tadi, mereka kembali ke fase jahiliyah, ya, dari Islam minadz zulumati ilan nur, ya nur itu satu cahaya, tapi zulumat, ya, gelap, kembali ke kegelapan, ya, seperti itu. Rasulullah, ya, melarang melaknat sebuah tempat, mereka membangun tempat itu, ya itu tadi. Rasulullah sudah tahu tempat itu pernah diazab oleh umat-umat terdahulu, supaya kita mengambil iktibar pembelajarannya, enggak. Malah mau dibangun kota luar biasa, ya. Padahal tuh Allah tuh udah melaknat tempat itu, ya, seperti itu. Yang penting ini imam yang adil. Kenapa? Imam yang adil itu dapat memberikan perlindungan, ya, al-imamu junnah, perlindungan kepada siapa? Kepada kita jamaah sekalian. Dari apa? Dari segala macam hal, baik keburukan, ya, kemalangan, penderitaan, itu al-imamul adil, imam yang adil. Bukan imam yang mau dilayani aja, ya. Padahal imam itu adalah pelayan, ya. Bagi siapa? Bagi rakyat yang dipimpin, bukan menjadi penguasa, menjadi raja yang minta dilayani, ya. Jadi waktu dia datang, jalan mulus, ya, yang berpuluh-puluh tahun bolong jadi mulus, jangan. Nah, ini yang sering terjadi di tengah-tengah kita. Wasyababu nasya'a fi ibadatillah azza wa jalla. Yang selanjutnya adalah pemuda senantiasa beribadah kepada Allah semasa hidupnya. Ya, pemuda. Nah, ini pemuda ini. Jadi kalau kata pepatah Arab, tuh himmatur rijal yazlibunal jibal. Himmah itu, kekuatan pemuda itu dapat memindahkan gunung. Ya. Karena makanya dalam Islam itu pemuda itu memang harus banyak diberikan kegiatan. Kenapa? Apalagi mereka belum bekerja, belum berpenghasilan, nanti aneh-aneh yang dibuat. Geng motor, ya, ini ya rata-rata pemuda-pemuda itu. Yang mereka suka mencari namanya eksistensi, geng motor lah, pencurian dan sebagainya. Ini yang sering terjadi di tengah-tengah kita. Ya. Selain itu apalagi Ustaz? Ya. Pemuda senantiasa beribadah kepada Allah semasa hidupnya. Jadi kalau udah tua tuh nggak ditanya lagi, karena udah tahu, ya, umur udah sekian, ya. Kalau udah umur 60, udah waktunya ini. Udah tinggal 3 tahun lagi dia beribadah, dia udah tahu. Kalau pemuda ini kan nggak tahu dia, ya. Nah, kapan merasa hidupnya panjang? Kalau udah tua nih, makanya kok mohon maaf ya, kalau udah tua nggak tahu tua dia, ya, masih maksiat juga, ya, masih melakukan suatu keharuman, ini nggak tahu dia bentar lagi pulang ini, ya. Nggak tahu dia bentar lagi Allah cabut nyawanya. Karena banyak kita lihat orang-orang yang sudah tua renta itu, ya, mati di dalam kemaksiatan. Kenapa? Karena sudah terbiasa dia. Jadi kok kata guru kami, kalau dia umur 40 dia nggak tobat-tobat, dia udah sampai tua, dia sampai mati, ya, ke dalam kemaksiatan, hobi minuman keras. Diingatkan sampai 40-50 tetap aja. Ya dia maksiat, kan seperti itu. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya. Orang-orang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Ya, jadi masjid itu tidak hanya sebagai tempat ibadah saja. Sekarang banyak masjid besar, ya, kajian pun nggak mau, nggak ada orangnya Ustadz. Bukan masalah nggak ada orang, ya kita buatlah dulu. Kalau mengharapkan tiba-tiba ada orang, ya aneh, ya kan. Kalau kita saja misalnya kita jualan ini, bisnis, adakan barangnya dulu. Mbak, orang mau beli, ini nggak barang pun tak ada. Apa yang mau dijual? Sedangkan masjid asik minta dana jadi masyarakat. Ini kan masyarakat kita ini kan cenderung kepada, mohon maaf ya,
terserang penyakit kapitalistik. Ya. Segala sesuatu dinilai dari materi. Ya. Jadi apa masjid ini ya, disumbang pun kegiatannya pun tak ada, ya kan? Harusnya itu tadi buat kegiatan. Ya. Ada tak ada orangnya dibuat kegiatan. Supaya apa? Supaya masyarakat itu senang. Di masjid itu ada kegiatan, ya. Ngopi-ngopi. Ini pun kadang air pun digembok, ya kan? Kamar mandi pun digembok. Astagfirullahaladzim, ya kan? Kalau masjid wajar lah digembok, ya kan? Takut misalnya speakernya, apalagi di Medan ini, Masya Allah. Ya, rumah kosong pun habis. Yang sengnya, yang jerjaknya habis. Ya. Luar biasa kota Medan ini. Tapi masjid janganlah kamar mandi digembok. Ya. Terkadang misalnya yang nggak mungkin kan orang BAB itu nggak bayar ke masjid, nggak infak. Tapi yang kalau masjidnya digembok wajar. Bisa jadi itu di situ ada speaker, ya ada peralatan elektronik yang itu harganya jutaan. Ya, kalau misalnya itu hilang, terhambat kegiatan masjid, ya maka itu ya wajar digembok seperti itu. Ya. Tapi kalau misalnya di Aceh itu kan ada rata-rata tuh masjid itu nggak ada pintunya, ya maksudnya semua ada pintu gitu. Nah, itu ya insya Allah aman, ya nggak masalah seperti itu. Jadi senantiasa terpaut dengan masjid, ya. Warujulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Selanjutnya dua orang saling mencintai karena Allah. Keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah, bukan konflik, karena kepentingan. Ya. Karena kan ada namanya, ya, dikatakan kepentingan dia. Ya. Dia berkumpul, ya. Robitohnya tuh ikatannya ikatan maslahiyah. Kalau ada menguntungkan aku datang, ya. Tak menguntungkan aku tak datang. Nah ini robitohnya tadi. Jadi kalau ya kita robitohnya ikatannya adalah ukhuwah Islamiyah. Bukan karena aspek dari materi. Ya, makanya kalau kita tidak ada kajian kan maka adalah istilah dengan kimah, ya. Kimah itu nilai dari sebuah perbuatan. Apakah perbuatan ini kimahnya kimah madiyah, materi, apakah kimah khuluqiyah beribadah kepada Allah, atau kimah insaniyah, ya, hubungan kemanusiaan. Itu yang terjadi. Dan selanjutnya adalah dikatakan di sini warajulun da'atsu umra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ya. Seorang laki-laki yang diajak seorang perempuan cantik berkedudukan untuk berzina, tetapi dia berkata aku takut kepada Allah. Ini luar biasa ini. Ya. Ketika hanya wanita itu dan dia dan Allah yang tahu, tapi dia takut kepada Allah. Ini cobaan yang luar biasa ini. Ya. Wanita seperti Nabi Yusuf itu kan diajak oleh wanita yang berkedudukan, ya. Tapi beliau menolak, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni akhafullah. Sungguhnya aku takut kepada Allah. Ya. Berapa banyak ini kita jaga anak-anak kita dari pergaulan bebas. Jangan sampai anak kita dibawa orang, dikasih martabak 10.000, 20.000, anak kita dibawa pacaran malam minggu. Om, pinjam ya anaknya, om. Dihitung jam 8, nanti jam 11 kami pulang. Apa kita tahu, ya? Dari 3 jam itu mereka melakukan apa? Kalau dalam penelitian itu kan kita sudah paham. Ada sebuah gambar itu laki-laki dan perempuan yang bukan mahram jumpa bukan dalam hal yang dibolehkan syariat, itu kan duanya. Kalau perempuan di otaknya ya merasa senang, bahagia, mohon maaf, kalau laki-laki di kemaluannya. Ya emang itu fitrah. Kalau nggak gitu nggak lahirlah kita. Ya. Tapi disinilah pentingnya bahwasannya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini takut, ini menghadirkan takut, memang harus pernah dilatih.
Kalau kita tak takut kepada Allah, mau takut kepada siapa lagi? Ya, memang harus dilatih nih, rasa takut ini. Ya, takut makan haram sehingga jadi jualan, ya, hanya mengharap rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala aja, bukan mengharap kepada manusia. Berarti yang kerja nggak boleh, ya boleh, nggak ada yang melarang, tapi dia beranggapan dia rizku biadillah, ya, rezekiku dari Allah Subhanahu Wa Taala, takut dia makan haram. Ya. Ini memang harus dihadirkan, memang harus dilatih ini. Ya. Kalau misalnya kawannya dapat semua, ya dia dapat terakhir. Ini yang terjadi. Selanjutnya adalah warajulun tasaddaqa bisaddaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dan selanjutnya adalah orang beri sedekah tapi dia merahasiakan seolah-olah tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Ya, ini orang bersedekah ini berarti boleh Ustaz kita syiarkan, boleh. Si fulan nyumbang sekian. Ria atau tidak kan itu tergantung dia dengan Allah yang tahu. Tapi misalnya di sini dikatakan dia menyimpan merahasiakan, itu nggak masalah. Tapi kalau di sini adalah dia ria, ya. Nah ini kadang kalau manusia ini kebaikan senang dia. Kalau kejahatan dikuncinya rapat-rapat. Tapi mengajak orang syiar dalam artian supaya orang itu ikut kepada dia, supaya orang itu mencontoh, itu baik. Berarti apa? Ziyadatul khair, kebaikan. Ya, seperti itu. Dikatakan terakhir adalah warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Seorang dengan Allah di waktu sunyi sehingga bercucuran air matanya. Ini hadis muttafaq alaih. Jadi memang bercucuran air mata itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika orang lain pada tidur. An-niyam, an-naum, ya tidur, maka bercucurlah air matanya. Memang semua harus dilatih. Tidak bisa tidak dilatih. Kenapa? Karena ini merupakan suatu hal yang bisa menjadi habit kalau sering kita lakukan seperti itu. Dari Anas, ia berkata Rasulullah pernah berkhutbah yang aku tidak pernah mendengar khutbah seperti itu selamanya. Rasulullah bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wal baqitum katsira." Jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka saya kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ya, kenapa? Karena banyak hal-hal yang itu tidak kita ketahui dan Rasulullah mengetahui hal tersebut. Seperti itu. Rasulullah untuk wajah mereka dan mereka menangis terseduh-seduh. Min adil di antara kalian kecuali diajak Laisa inahu wa bainahu turban wa yanduru aymana minhu la yara illa ma qaddama. Kemudian menengok ke kanan, maka ia tidak melihat dunia. Wa yanduru ama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanduru baina yadayhi. Dikatakan di sini yanduru baina yadayhi fala yara illa naro tilqa'a wajhi fattaqun naro walau bisyikki tamroh. Dikatakan di sini jamaah sekalian, tidak ada seorang pun yang akan kecuali akan diajak bicara oleh Allah tanpa penerjemah. Kemudian ia menengok ke kanan, maka ia tidak melihat kecuali apa yang pernah dilakukannya di dunia. Ia pun menengok ke kiri, maka ia tak melihat kecuali apa yang pernah
dilakukannya di dunia lalu ia melihat maka ia tidak melihat ketenderan di depan wajahnya. Ya, ini supaya apa? Supaya kita takut kepada Allah Taala. Ini hadis yang kita bacakan tadi ya, yang terakhir. Yusharun nasu yaumal qiyamati huffaz urutan ghurla. Allah rijal nisa'u jami'an yanbu baqam iba. Qala ya Aisyah amru asyuddu min ayyuhimmahum. Manusia di alas kaki dan belum dikhitan. Aku berkata, Rasulullah, apakah laki-laki dan wanita akan saling menatap satu sama lainnya? Rasul bersabda, wahai Aisyah, urusan pada saat itu lebih dahsyat, sehingga mereka tidak akan sempat saling memandang tempat yang lain. Hadis muttafaq alaih. Ini dikatakan riwayat Nu'man bin Bashir, ia berkata, aku mendengar Rasul bersabda, inna ahwana ahlin nar adzaban yaumal qiyamati la rajulun tudau fi akhmasil qadamaihi jamrotani ya'li minhuma dhima'uhu. Sungguhnya azab yang paling ringan dari penghuni neraka adalah hari kiamat ialah seorang diletakkan kepada kedua telapak kakinya sepotong bara api mendidih. Jadi kalau orang mengatakan biarkan saja saya masuk neraka karena nanti kawan-kawan saya artis-artis terkenal, katanya kan. Orang-orang barat sana, ini perkataan orang bodoh ini. Orang yang tidak mengkaji Islam, uangnya banyak, tapi nggak mengkaji Islam, nggak memahami Islam, jadi seperti itu. Pikirannya kacau gitu. Kalau orang diadopsi orang-orang yang beragama yang dangkal pemahamannya, bahaya. Ya. Kenapa? Hanya beranggapan bahwasannya mereka berpikiran ya biar banyak kawannya, padahal Rasulullah sudah mengatakan hari kiamat itu kita dalam keadaan telanjang, belum dikhitan, ya tak sempat lagi menengok kanan kiri depan belakang. Kenapa? Pada saat itu kata Rasulullah, ya, urusan pada saat itu lebih dahsyat, tidak akan sempat saling memandang. Ya, pakai sandal kita kena bara api aja, kena minyak panas saja terasa sakit, apalagi bara api. Jadi kok guru saya dulu kan kalau minuman penghuni neraka itu kan nanah yang mendidih. Nah, jadi beliau itu dari rumah sakit, ini kisah nyata bener, minta nanah pasien itu, ya, nauzubillah, baunya luar biasa. Dimasak, direbus, itulah minuman penghuni neraka. Di dunia aja terasa baunya luar biasa itu, jadi direbus lagi. Itu bukan minumnya, itu kita sekalian. Mungkin cukup dari sini saya kembalikan ke pemandu acara Bapak Alpaka. Ya, baik Ustaz, syukur Ustaz ya. Ya baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita punya waktu lebih kurang berapa ini ya? 10 menit ya, 10 menit ya sekarang. Yang mau bertanya, silakan dibuka apa mute-nya atau melalui kolom chat juga boleh ya. Silakan yang mau bertanya tentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam, ya Pak Niswandi. Salam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, hujan sana, Ustaz. Hujan biasa lah, hujan rintik-rintik. Iya, kita jualan es. Hujan nggak hujan, cair juga, Ustaz. Iya, oh iya. Ya, Pak. Itulah Pak cobaannya. Mengenai sholat malam yang bercucuran air mata, Ustaz. Mungkin itu kan karena kita ada masalah, Ustaz. Tapi kita, kalau misalnya seandainya kita sholat juga terus setelah masalah selesai, tapi nggak bercucuran air mata, apakah keberkahan sholat malam itu sudah ditarik, Ustaz? Keberkahan. Ya nggak juga. Jadi gini Pak, sebenarnya kan manusia ini kan cenderung sholat malam itu kan sunnah hukumnya. Jadi wajib ya sebelum sholat 5 waktu. Ya.
Jadi dikatakan ya sholat sholat itu wajib, itu hukumnya dulu ya. Ada perintah Allah untuk sholat 5 waktu, surah Al-Isra itu kalau tidak salah tuh, aqimis sholat liduluki samsi ila wasaqil laili wa Qur'an al-fajr inal Qur'an al-fajri kana mashuda. Itu kan ada ayatnya ya, sholat malam ya, tapi tahu ya ada nggak bisa ya, ada upaya untuk sholat malam ya, maka sholatlah 5 waktu ya. Jadi sholat tahajudnya nggak bisa lah ya, wajib ya sholat 5. Kalau nggak nangis, Ustaz, ya nangis itu kan Pak sunnah, bukan suatu kewajiban. Nggak ada wajibnya kita menangis ya, tapi kok kita paham ya, makanya itu luar biasa loh, dalam kitabnya Imam Al-Ghazali ya, itu kalau kita hadirkan sekarang tuh susah sekali ya. Khusyuk tuh hukumnya wajib. Jadi Ustaz, kalau nggak wajib gak usah sholat, Ustaz. Ini bahaya. Maka nggak bisa kita katakan di tengah-tengah kita, di kehidupan kita seperti ini. Jadi sunnah dia. Ya. Dalam sebuah kitabnya Imam Al-Ghazali itu ya, Ihya Ulumuddin, itu wajib. Jadi ya sunnah sekarang. Kalau berarti Ustaz, berarti gak usah sholat ya. Ini bahaya nih. Orang awam nggak khusyuk aku, Ustaz. Takbiratul ikram aja aku masih ingat jualanku, Ustaz. Siapa yang jaga, siapa yang ngambil duitnya, yang hilang, Ustaz, masih teringat, Ustaz, kunci rumah. Ini yang bahaya kalau kita sampaikan di tengah-tengah masyarakat ya. Jadi ya tetap kita sholat, itu kan sunnah, Pak ya, bukan suatu kewajiban ya, seperti itu Pak Des. Jadi ya kalau misalnya kita ingin dimudahkan jodohnya ya, misalnya udah dapat, disegerakan, jangan lama-lama, nanti takut timbul fitnah ya kan, seperti itu. Jangan lama-lama Pak Des. Iya. Nikah itu kan mudah, Islam, orang saksi yang ada mulainya kan udah, administrasi ada dicatat negara kan gitu ya kan. Biar supaya tidak terjadi fitnah di tengah-tengah masyarakat. Kami ya Pak, ada lagi saksi. Bapak Ibu sekalian, kami siap menjadi saksi Pak Des. Ya Ustaz, yang ini memang menarik Ustaz ya, yang apa, yang halaman 82 ini Ustaz, yang menarik Ustaz. Jadi kita apa di padang masa, jadi kita nggak saling menatap ya, sibuk semua Ustaz ya. Sibuk dengan dosa-dosanya ya, nggak memikirkan di mana anakku, di mana istriku. Nggak mikir itu cewek telanjang ya, nggak sampai ke sana. Jadi kita fokus ke dosa kita masing-masing. Ngeri Ustaz ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Kalau di Eropa udah ada Pak, yang Pak, pantai telanjang itu ada di Eropa, di daerah Spanyol ya, nekat itu ada pantai-pantai kayak gitu. Tapi kan kita sebagai seorang muslim kan nggak boleh mendatangi tempat-tempat kayak gitu. Kalaupun kita mau datang, kan luar biasa itu kan ke Eropa lagi, spornya pisahnya lagi kan, karena kebebasan mereka yang tidak dibolehkan dalam Islam, seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang mau kita diskusikan? Bagus kitab ini. Ngeri. Ngeri lah. Berarti gini Ustaz, ada kan sebuah cerita itu Ustaz. Ya silakan, ada nggak yang mau bertanya bapak-bapak, apa ibu-ibu, nggak ibu-ibu ya, bapak semuanya. Masih sisa berapa nih? Tunggu dulu ya. 3 menit lagi lah. 1 pertanyaan lagi.
Kalau nggak ada saya mau bertanya lagi lah ini Ustaz, apa sekedar sharing Ustaz. Ini Ustaz, saya pernah juga dengar ceramah tuh Ustaz, apa namanya? Kalau orang Ustaz, apa saja memang dia dulu pernah narkoba, penjudi, penzina, semualah dilakukannya Ustaz. Itu kalau dia memang bertobat Ustaz kan pasti diterima kan Ustaz? Selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar, syirik yang menyekutukan Allah, ya, insya Allah dosanya diampuni. Kalau dia bertobat dan nasuha, tidak mengulanginya lagi. Ini pula tobat sambal, hari ini tobat, besok berulang lagi, tobat, besok berulang lagi. Itu nggak tobat namanya itu. Apa Pak Montondang? Mau bertanya Pak Montondang? Iya, nggak bertanya-tanya kawan ini. Kalau sharing kan bisa aja, bisa lah. Ya, oh, ada burung ya? Ya, Ustaz. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Ya, namanya tadi ini. Assalamualaikum Ustaz. Udah hilang lagi. Sinyalnya ini. Sinyal Pak Montondang. Udah Pak, coba Bapak ngomong Pak. Suara Bapak ada sih. Iya, Ustaz itu kayak dibilang diesel, enggak, biasanya makin panas kalau diesel kan. Dia makin lama makin hilang suara. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya Pak. Ya ini Ustaz, saya kan udah tahu tadi kajiannya Ustaz tentang ketakwaan, takutlah kepada Allah. Di dalam jika kan udah kita lihat di situ, apabila kamu tidak takut maka azab Allah itu sangat pedih katanya Ustaz. Jadi udah kita lihat kalau kayak di negara bisa dibilang Islam semuanya Ustaz, seperti Indonesia udah jelas. Jadi kalau ada kita bilang bencana ini itu kita lihat karena banyaknya maksiat Ustaz. Kan begitu Ustaz. Jadi kalau kita banding ke negara lain hanya 10% Ustaz, atau 10, 15%, 20% begitu yang beragama Islam. Berarti kan lain itu lebih maksiat semua Ustaz dibanding kita di Indonesia gitu. Jadi di mana sebenarnya kalau kita lihat letak daripada bagaimana Ustaz tentang azab yang dibilang tadi. Ya. Demikian Ustaz. Jadi sebenarnya orang-orang yang melampaui batas, fa'ama man tagha wa athal hayatad dunya. Ya, jadi orang-orang yang melampaui batas itu memang Allah akan berikan peringatan kepada mereka. Ya, bisa jadi peringatan itu nggak bencana, bisa jadi nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemaksiatan itu dilakukan oleh berjamaah ya seperti ya perzinahan, prostitusi, ya bisa jadi azabnya itu apa? Azabnya dari kehidupan mereka, penghidupan yang sempit. Kan banyak azab Allah, tidak hanya bencana dan sebagainya, tapi juga perilaku masyarakatnya. Itu kan azab juga. Ya. Yang menimpa Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi bisa itu ujian, ya, bisa itu azab dari Allah. Ya. Seperti Umar bin Khattab ya. Ketika Madinah itu terguncang gempa, Umar mengatakan, maksiat apa yang telah kalian lakukan sehingga Madinah ini terjadi gempa, kan seperti itu. Ya ayuhan nas, terjadi secara sembunyi sih. Jadi itu tadi Pak, bisa jadi itu peringatan, bisa jadi azab. Kalau Muslim itu kan bisa jadi di dunia ini kan udah jelas adanya sejidul mukmin, dunia ini adalah surga bagi mereka. Dan dunia sejidul mukmin wa yasfirun, dan dunia ini penjara bagi seorang Muslim. Apa nggak boleh, ini nggak boleh. Ya Ustaz, udah jelas itu hilang lagi Ustaz tadi. Apa sinyal Pak Montondang? Sinyal. Ya, seperti itulah berarti perlawanan yang diambil ya Ustaz ya. Karena Maha Pengasihnya Allah tadi, maka surga bagi mereka itu kita lihat kenikmatan lah bagi mereka itu di sini ya. Padahal
mungkin jiwanya nggak ada yang tenang seperti jiwa orang Muslim. Begitu Ustaz ya? Iya. Iya Pak, karena kan dari apa? Karena menjauh dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyari tenang dapat dicerahkan. Nyari tenang tuh mahal loh Pak. Iya, jiwa yang tenang itu Pak Ustaz. Banyak uang kita pun banyak nggak tenang kan? Iya, seperti yang kita lihat Ustaz kan di YouTube itu memang kata Ustaz tadi, pantai yang udah buka-bukaan tadi itu udah lebih maksiat itu, lebih parah kan begitu Ustaz. Seolah-olah dianggap mereka itu kayak di padang mahsyar aja. Kok nggak di tsunami-kan sekalian pada saat itu apa Ustaz terkadang. Karena memang ada perintah janji Allah kepada Rasulullah itu Pak. Ustaz. Dilaknat perkara tidak kelaparan, ya. Tidak dilaknat, tidak kelaparan. Nah, itu ada memang Allah berikan janji kepada Rasul, ya. Di azabnya di hari kiamat. Nah, itu memang Allah sudah berikan janji. Seperti itu. Mungkin tuh Pak Al-Fakar karena ada jam 7 lewat sudah nih. Iya, terima kasih Ustaz. Oke, syukur Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Iya, Pak. Ditutup Ustaz. Boleh. Padahal aja ada jam 7. Kita tutup dan bacakan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanallah bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila bisa bil haqq fastabiqul khairat ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Jazakallahu Ustaz atas ilmu, waktu dan materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk bapak-bapak yang hadir. Amin. Semoga Ustaz selalu berkesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin. Dan juga bapak-bapak yang hadir ya, kita sama-sama diberikan Allah kesehatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Yang masih sakit semoga cepat sembuh, yang masih punya utang piutang semoga cepat lunas, yang belum berjodoh semoga segera berjodoh ya. Amin. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu ya, kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa akibatul majelis ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz ya. Waalaikumsalam. Ya, apa sinyal ini? Syukur Ustaz. Ya Ustaz. Oke ya, sampai jumpa besok ya Bapak di kajian tafsir Al-Wa'i ya. Bersama Ustaz Musa ya. Kita tutup ya. Salam sukses. Allahu Akbar.